Oke, kita lanjutkan saudara-saudara diskusi kita tentang kematian. Yang lalu kita sudah membahas mengenai beberapa poin-poin penting yang menunjukkan kematian itu hal yang positif. Ya, jadi kematian itu bukan hal negatif seperti yang biasanya ditunjukkan orang-orang tentang kematian. Ya, kita sejak kecil juga seringkali ditakut-takuti dengan adanya orang mati. Wah, jangan deket-deket itu, orang mati itu. Ya, atau nanti kamu malam-malam diliatin orang mati loh. Nah, itu. Kalau nakal-nakal nanti kamu dikunjungi loh sama yang mati itu. Gitu. Jadi kesannya orang mati itu horor dan menakutkan. Dan lalu anak-anak kecil biasanya nggak boleh datang di tempat kematian. Jangan ikut. Ini hanya untuk orang dewasa. Anak-anak nggak boleh ikut acara kematian. Nah, sehingga tertanam dalam pikiran kita bahwa mati itu jelek, negatif, buruk, harus dijauhi, tidak boleh ikut-ikut acara kematian, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti kalau mati jadi hantu, lalu ditakut-takuti orang mati, nanti jangan lewat kuburan, nanti orang matinya bisa mendatangi kita, dan sebagainya. Itu semua hoax, ya, berita-berita bohong yang tidak benar, dan mitos-mitos yang dibangun sehingga banyak orang yang konsep tentang kematian itu begitu horor dan menakutkan. Mari kita masyarakatkan kematian bukan sebagai horor, tapi sebagai berkat bagi yang mau percaya. Dan Alkitab sendiri tidak pernah menunjukkan bahwa kematian itu suatu horor bagi orang percaya. Memang kalau bagi orang yang di luar Tuhan sih kematian itu mengerikan. Tapi kalau dalam Tuhan, kenapa kita takut gitu, atau kenapa kita merasa itu suatu yang mengerikan sekali begitu, ya. Jadi yang lalu saya sudah membagikan satu ayat, Mazmur 116 ayat 15. Dan hari ini saya juga mau bagikan ayat lain yang ya semuanya positif. Bagi setiap anak Tuhan itu apapun itu positif, termasuk kematian juga positif. Ya. Kematian itu positif, jangan dianggap kematian itu negatif. Sekali lagi, bukan saya nganjurin saudara supaya cepat mati ya, atau ya bunuh diri aja lah daripada di dunia ini nggak enak terus. Katanya Pak Andi Ali mati enak. Ya udah saya pilih mati aja, nggak boleh. Ya, kita tidak pernah menganjurkan saudara ya udah mati sekarang aja lah daripada hidup susah-susah gitu. Itu namanya orang yang ya yaitu semau gue ya, semau gue. Sakar PDW bahasa Jawanya. Sakar PDW. Nah itu. Nah, tidak. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Meskipun memang mati itu suatu kebahagiaan. Tapi kalau saudara diberi hidup, itu juga kebahagiaan. Jadi mati adalah kebahagiaan. Hidup kebahagiaan. Meskipun hidup memang harus menderita, tapi bahagia. Bahagia kenapa? Karena bersama Kristus. Ya, bersama Kristus itu bukan berarti lalu semua penderitaan lenyap. Itu ajaran teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan. Pokoknya hidup dalam Kristus tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak sakit,
tidak ada sakit penyakit, ya, tidak ada musibah, semua serba sukses, serba lancar, serba sembuh dari segala penyakit, serba lepas dari penderitaan, pokoknya ya percaya pada Kristus lah, pasti Anda aman hidup ini. Ya, itu semua juga berita bohong. Berita yang menyesatkan. Orang dalam Tuhan pasti kaya, kaya materi, kaya jasmani, kaya fisik. Ya, enggak ada janji seperti itu. Orang ikut Tuhan pasti kaya, semua kaya, enggak ada yang miskin. Kalau kaya rohani ya, saya akui yes, harus itu kaya rohani. Tapi kalau kaya jasmani, kaya fisik, mana ada janji seperti itu? Kita bahkan memaparkan ada jemaat yang miskin. Dan kenapa pertanyaannya Tuhan kok membuat ada jemaat yang miskin? Ya jawabannya supaya gampang, supaya yang kaya mau berpartisipasi mewujudkan kasihnya bagi yang miskin. Ya, gampang kan? Kenapa kok ada yang miskin? Kenapa ada yang kaya? Ya supaya yang kaya, yang berkelebihan itu membagikan berkat dari Tuhan itu kepada yang nggak punya. Oke kan? Jadi itu justru wujud kasih yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, saudara dan saya. Ya, seperti itu. Tidak berarti lalu, ya kalau gitu aku miskin aja deh, biar aku dikasih berkat terus sama yang kaya, supaya aku miskin terus, gitu. Nggak usah kerja, nggak usah susah-susah, ya. Kita berharap aja orang-orang kaya itu kasih duit sama kita terus. Nah, kalau seperti itu juga tidak benar. Itu namanya sengaja mencobai Tuhan. Ya. Tuhan tidak suka orang-orang model seperti itu yang mencobai Tuhan. Ya, saya mau buktikan Tuhan ini mau menyelamatkan saya enggak. Saya mau terjun dari lantai 70 dari sebuah hotel. Ya, dari lantai 70 terjun, nanti Tuhan tolong saya apa enggak. Saya mau buktikan. Saya mau terjun sekarang. Kalau Tuhan memang ada, pasti Dia menopang saya. Kalau Tuhan ternyata saya tidak ada yang menopang, saya mati, ya berarti memang Tuhan tidak ada. Itu namanya mencobai Tuhan. Dan Tuhan juga pasti nggak suka cara-cara seperti itu. Itu nantang Tuhan kan sepertinya. Ya Tuhan juga nggak mau digoda-goda seperti itu. Ya sudah, kamu aku nanti angkat. Ayo sudah, silakan terjun. Nanti aku tangkap kamu, nggak sampai mati. Tuhan memang bisa dibuat main-main gitu. Dibuat nantang-nantang seperti itu. Ya nggak benar itu. Ya, jadi dalam hal ini hidup itu anugerah, mati juga anugerah. Jadi jangan terus bilang, wah mati anugerah, mati itu berkat. Ya mati itu enak, kata Pak Andi Halim. Ya sudah, kalau gitu kita lebih baik mati aja. Hidup itu nggak enak, hidup itu menderita, lebih enak mati. Ya, akhirnya semua berebut mau mati. Ya, itu jadi ekstrim lain lagi kan. Banyak orang Kristen tidak mau mati. Tapi kemudian bisa terjadi karena mungkin gelombang pengertian kematian ini menjadi sesuatu yang sangat positif sekali, akhirnya malah kepengen mati semua. Ya, itu nggak benar. Jadi yang benar ya bagaimana? Yang benar itu dua-dua itu berkat Tuhan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Di Filipi 1 ayat 21 yang terkenal itu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, itu prinsipnya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku harus hidup, biarlah hidupku itu hidup yang memberikan buah, menghasilkan buah. Dan buah itu buah bagi kemuliaan Allah. Bukan buah palsu.
ya buah tiruan, nggak bisa dimakan itu buah palsu, buah tiruan. Ya, nah, jadi di satu sisi Tuhan ingin supaya saudara dan saya kalau menjalani hidup, hiduplah untuk Tuhan. Kalau harus mati, mati adalah keuntungan. Ya, that's it. Jadi sederhana sebetulnya. Kita sendiri yang bikin rumit seperti ini. Mati dan hidup itu sederhana. Mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadi mau pilih yang mana? Rasul Paulus bilang, ya aku nggak tahu. Kalau aku suruh pilih, aku lebih enak mati memang. Karena itu finish, istilahnya hidup di dunianya selesai. Menderita di dunianya selesai. Dan aku mengalami kebahagiaan yang paling bahagia. Ketemu Tuhan di surga. Oh, itu kebahagiaan yang paling bahagia. Kalau aku suruh pilih, aku pilih mati. Tapi demi kamu, ya demi kamu, aku pilih. Kalau aku memang harus hidup, aku hidup. Dan hidupku biarlah hidup yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling aku. Nah, itulah komitmen Rasul Paulus. Ya, coba kita baca ayatnya ya. Filipi 1. Mungkin ada teman mau bacakan dulu, sambil saya siapkan ayatnya. Filipi 1 berapa, Pak? Ayat 21, Pak. Saya bacakan, Pak ya. Baik, Pak. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi siapa yang bilang mati itu terkutuk? Siapa yang bilang mati itu sial? Siapa bilang mati itu enggak dikehendaki Tuhan? Ya, itu semua mitos. Enggak benar itu. Nah, kita bilang dengan jelas ini. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kurang jelas apa lagi kalau dengan ayat ini. Ya, tapi Paulus melanjutkan, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, perhatikan. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku harus bekerja memberi buah. Jadi hidup itu buat apa sih? Ini memberi buah. Buah dari mana? Nah, itu ingat yang dikatakan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Ya, jadi ada pokok anggur, ada ranting. Dan ranting baru bisa berbuah kalau melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau enggak, tapi bisa berbuah, pasti itu buah palsu. Buah tiruan, buah bohong-bohongan. Buah tipu muslihat, buah jebakan. Ya. Tapi kalau benar-benar itu ranting yang asli dan melekat pada pokok anggur, maka ranting itu pasti berbuah. Nah, jadi Rasul Paulus juga menyadari itu. Kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi saya harap saudara juga menangkap ini. Maksud bekerja memberi buah ini. Jadi bukan bekerja nganggur, ya.
Lalu nggak ada hidup untuk nganggur, hidup untuk nggak ada kerjaan. Nggak ada itu. Saya pernah bilang ya bahwa tidak ada anak Tuhan diciptakan Tuhan, dilahirkan kembali, dipanggil untuk bertobat, tapi setelah bertobat dibiarin nganggur sebagai anak Tuhan. Nggak ada. Saya yakin setiap anak Tuhan, orang Kristen sejati, pasti dipanggil Tuhan untuk berbuah. Nah, ini yang pernah didiskusikan cukup ramai bahwa bagaimana kalau ada anak Tuhan yang tidak berbuah. Apakah kehilangan keselamatan? Apakah dia anak Tuhan ini ternyata binasa, murtad, karena tidak berbuah? Atau tetap selamat? Nah, itu diskusi yang sudah kita bahas di Arminianism, V.S. Calvinism, di predestinasi, single or double, ya, single or double predestinasi. Nah, itu semua kita sudah bahas. Saudara-saudara yang baru bergabung dan mau belajar, silakan mengikuti YouTube kami tentang predestinasi, single or double, dan juga tentang Arminianism, V.S. Calvinism. Ya, oke. Kembali ke ayat tadi, jelas-jelas ayat ini sudah membuktikan bahwa ya bagi Paulus nggak ada sisi hidup yang nggak ada gunanya, nggak ada. Kalau aku harus hidup, hidup bagi Kristus. Kalau harus mati, mati adalah keuntungan. Jadi mana yang negatif? Nggak ada. Yang bagi banyak orang Kristen bahwa mati itu suatu yang negatif, suatu yang jelek, suatu yang terkutuk, suatu yang tidak benar, suatu yang tidak disertai Tuhan, maka hindarilah kematian. Tidak ekstrim, jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ya, kalau harus hidup, hidup bagi Tuhan. Kalau harus mati, berarti kan finish, selesai. Itu adalah keuntungan bagi. Jadi tidak ada konsep mati negatif, itu tidak ada konsep mati harus dijauhi, mati itu apa ini, terkutuk, ya, mati itu suatu yang amat sangat jelek dan sebagainya, itu enggak ada, enggak benar. Nah, lanjut di ayat 20 tadi 22 ya, tapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, hidup adalah Kristus, itu adalah hidup yang menghasilkan buah oleh pekerjaan Roh Kudus. Ayat 22. B. Jadi mana yang harus kupilih? Aku nggak tahu. Nah, ini jawaban Paulus ini unik sekali. Ya. Mungkin kalau kan lebih menguntungkan kematian, mana yang harus kupilih? Wah, ya mati aja lebih enak. Gitu. Saya nggak mau pilih hidup, mati lebih enak. Tapi Paulus tidak, meskipun Paulus mengatakan mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus, mana yang harus kupilih? Paulus nggak bilang ya aku pilih kematian kan lebih enak. Tapi Paulus sharing berikutnya, aku didesak dari dua pihak, ya di ayat 23 ini. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Nah, dikatakan, itu memang jauh lebih baik. Ya. Lebih baiknya bagaimana? Karena
aku pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, maksudnya ke surga. Itu akan jauh lebih enak. Ya, lebih baik, jauh lebih baik. Tapi ayat 24 Paulus bilang lagi, ya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Perhatikan. Lebih baik lebih perlu ya, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Udah, ini sebetulnya jawaban prinsip dasarnya antara mati dan hidup. Jadi mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Mana yang harus dipilih? Nggak tahu. Karena apa juga nggak tahu. Karena semua waktunya Tuhan. Bukan Anda yang ngatur kematian dan hidup Anda. Pada waktu saya mengatakan bahwa semua itu dalam kedaulatan Allah dan bukan kita yang menentukan, termasuk kematian hidup kita. Lalu ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau saya sekarang ini pegang pistol, saya mau tembak kepala saya sendiri, dan saya bilang, inilah waktu saya mati. Dan matilah saya setelah saya tembak kepala saya. Sebuah peluru menancap dalam kepala saya dan meledak. Dan matilah saya dalam seketika. Dan ya, itu berarti yang menentukan kematian kan saya, bukan Tuhan. Nah, itu banyak orang yang bertanya-tanya seperti itu. Apakah memang kematian itu Tuhan yang menentukan atau kita yang menentukan? Ya, you kalau mau umur panjang atau mau umur pendek, ya pilihlah pola hidupmu sekarang. Kalau mau umur pendek, ya makanlah makan yang racun semua. Umurmu akan pendek. Makanan beracun semua, ya tanda tanya lah, makanan beracun itu Anda mungkin ngerti sendiri lah, makanan yang nggak sehat lah pokoknya. Ya, makanlah itu semua supaya kamu cepat mati. Tapi kalau kamu mau bertanggung jawab, ya makan yang sehat-sehat. Tapi makan sehat pun tidak dijamin hidupnya pasti umur lebih panjang. Nggak tahu lah. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah umur di tangan Tuhan. Jadi kalau begitu boleh makan sembarang ya Pak. Dan wah berlimpah-limpah makanannya. Tidak boleh tetap. Karena apa? Karena kita bilang kalau kamu makan, kalau kamu minum, dan melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua untuk kemuliaan Allah. Jadi makan pun itu sebetulnya bukan hanya semata-mata kebutuhan perut saya, dan kebutuhan lidah saya yang mau menikmati makanan enak. Bukan itu makna makan. Makna makan adalah supaya Anda bisa menjalani hidup ini dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Nah, itu yang poinnya. Anda bisa menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab untuk makin berperan sebagai saksi Kristus bagi kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Anda dan saya menjalani hidup. Dan kalau itu tugas sudah selesai, jalanilah kematian. Jadi semua yang menentukan siapa? Ya Tuhanlah. Bagaimana Pak dengan orang tadi ditembak itu? Lalu mati, mati. Ya itu waktunya Tuhan, dia mati. Loh, kan dia yang pilih untuk menembak kepalanya. Dia memilih menembak kepalanya itu pun sudah di dalam kedaulatan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wah, ini memang nanti bisa diskusi debat pada double predestinasi yang belum ikut, silakan dengar baik-baik tentang tema tentang kematian. Ya, hidup dan mati itu di tangan siapa? Ya di tangan
Yang Maha Kuasa dong. Kedaulatan di tangan siapa? Ya di tangan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Termasuk umur kita kapan, Tuhan yang sudah menetapkan. Dan kalau waktunya sudah tiba, Anda mau lari kemanapun, tetap mati. Wah, kalau gitu ya sudah Pak, kita enggak usah berusaha untuk sembuh. Waktu kita sakit ya kita langsung aja berserah sama Tuhan. Tuhan, ambil nyawaku. Aku udah siap. Jadi aku udah mau mati, aku mau kembali kepadamu, ya sudah. Aku lebih baik mati sekarang aja. Enggak usaha, enggak ke dokter, enggak memeriksa lab, tidak minum obat, apapun tidak. Itu namanya itu tadi sama dengan orang mau terjun dari lantai 70, minta Tuhan yang menopang tangannya dia. Biarin, aku tidak mau ke dokter, aku tidak mau minum obat, aku tidak mau apapun untuk menjaga kesehatan saya karena mati hidup saya di tangan Tuhan. Ya kalau mati langsung, ada yang banyak bilang gitu sama saya. Ya kalau mati langsung enak Pak, kalau mati stroke. Sebelum mati stroke dulu 20 tahun. Waduh, bayangkan kita mengalami koma 20 tahun, yang di samping kita aja udah mungkin sampai bosan-bosan banget. Ya, oh enggak bisa. Itu bukan kita yang milih, Tuhan yang menetapkan. Dan keputusan Tuhan adalah keputusan yang paling tepat. Kita tidak boleh ragu dengan keputusan Tuhan. Kalau memang sudah waktunya, it is the best for me. Ya. Terbaik buat saya. Untuk apa? Saya pulang ke rumah Bapak. Selesai. Ya, memang ngomong gampang. Memang ada seorang selalu ngomong gampang, Pak. Kalau Bapak sini melakukan, belum tentu Bapak bisa ngomong kayak gitu. Iya, betul. Belum tentu saya bisa. Paling tidak apa yang saya ajarkan hari ini menjadi peringatan bagi saya sendiri waktu saya menghadapi detik-detik kematian. Dan saya sering lakukan itu, yaitu apa? Saya mendengar khotbah saya sendiri. Dan saya mendapat berkat dari khotbah saya. Dan saya merasa diingatkan melalui khotbah-khotbah saya ini atau renungan-renungan kita ini. Saya diingatkan kembali. Jadi bagi saya mengulang apa yang saya katakan sendiri, itu saya tidak bosan karena kata-kata yang keluar dari mulut saya itu kadang atau seringkali menguatkan saya juga kalau saya mendengar kembali. Saya mendengar kembali kata-kata saya itu. Jadi ini bukan saya betul-betul merasa benar-benar acara-acara kita ini itu juga bagi saya juga, bukan bagi pendengar aja, bagi saya. Saya menikmati acara-acara ini, saya dengar ulang, dan saya nikmati, saya renungkan kata-kata saya ini. Mungkin ada yang salah, atau ada yang perlu ditekankan lagi, diteguhkan lagi. Nah itu. Oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi Paulus kalau disuruh pilih, dia mau pilih mana? Dia bilang nggak tahu. Tapi aku ini hidup demi kamu, gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku kepengen bersama dengan Kristus. Kalau untuk mikirkan diriku sendiri. Tapi kalau aku lihat jemaat, aku harus hidup untuk kamu. Artinya hidup Paulus itu jadi saluran berkat bagi jemaat. Jadi yang dilihat Rasul Paulus itu apa? Yang dilihat Rasul Paulus itu adalah misi kerajaan Allah, bukan misi dia pribadi. Bukan misi kerajaan Rasul Paulus. Misi kerajaan Allah. Kita betul-betul bersyukur boleh melihat teladan Tuhan Yesus, teladan Rasul Paulus, teladan rasul-rasul yang lain yang sudah mencatat firman Tuhan ini dalam Alkitab. Lanjut, ayat 25. Dan dalam keyakinan inilah
dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Ya, artinya apa? Artinya bahwa Rasul Paulus itu sadar benar ini kehadirannya adalah supaya kehadirannya membawa berkat dan menjadi dan membawa suatu kemajuan bagi jemaat Filipi. Puji Tuhan ya, kalau Tuhan itu selalu memberi kita yang terbaik. Dan ini contoh Rasul Paulus nih. Suruh menghadapi mana yang Anda mau pilih, hidup atau mati. Dia bilang, aku kalau mau pikir untuk diriku sendiri, aku lebih baik mati. Karena pasti itu lebih sukacita. Penderitaan semua lenyap, tugasku juga selesai. Tapi kalau aku masih harus hidup, berarti hidupku itu untuk kamu. Kamu itu jemaat Filipi. Supaya hidupku bagi jemaat. Hidupku boleh jadi berkat. Hidupku membawa kemuliaan bagi Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan hidup Anda dan saya? Apakah hidup kita memang kita berkomitmen untuk kemuliaan bagi Allah? Atau hanya mikir kesenangan diri sendiri dan kenikmatan diri sendiri, keegoisan diri sendiri, kepentingan diri sendiri? Enggak. Tuhan ajarkan kita supaya kita sadar benar, hidup mau buat apa? Kalau udah selesai, mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Ya, kita kembali kepada materi yang saya siapkan tadi. Ya, ini. Saya pasang PowerPoint-nya. Ya, ini semua sudah. Jadi bagi pasangan yang ditinggalkan, orang yang dikasihnya, jangan tenggelam dalam kesedihan, jangan menyesali yang sudah meninggal. Memang kita menyesal, tapi jangan menyesali terus-menerus. Ya, karena yang meninggal dalam Tuhan ini sudah jauh lebih berbahagia dari kita, dan jangan diutak-utik, jangan dipanggil untuk kembali lagi ke dunia. Itu akan membuat, ya istilahnya justru menghambat perbuatan kita itu menghambat satu penetapan dari Allah. Memang penetapan Allah tidak bisa dihambat. Anda mau teriak bagaimanapun juga tetap tidak akan menghambat penetapan Allah. Tapi itu bagi kita sendiri itu menjadi bumerang. Ya, kalau kita nggak rela orang yang sudah dipanggil Tuhan pulang itu, kita nggak rela, kita ingin dia kembali bersama saya, itu akan menjadi bumerang. Bumerang itu senjata yang melukai kita sendiri, yang kita lempar, akhirnya senjata itu kembali melukai kita sendiri. Nggak harus melukai sih, kalau handle-nya pinter, wah langsung dipegang senjatanya. Tapi kalau nggak siap, kita pikir wah bendanya sekali lempar ya akan hilang sudah. Lalu kita nggak siap, tiba-tiba senjata itu terbang kembali ke arah kita nggak siap, kita kena. Ya, nah itulah bumerang. Jadi tidak demikian ya, tidak demikian. Jadi Tuhan juga mengajar saudara dan saya untuk benar-benar beriman bahwa kalau memang sudah waktunya, itu yang paling tepat. Ya, dan saya belajar bersyukur untuk menghadapi kematian. Walau secara manusia bisa takut. Secara manusia. Tapi saya percaya nanti pada saat detik-detik kematian, Tuhan mengingatkan kita kehadirannya.
Tuhan mengingatkan kita sukacita bersama dengan Kristus. Tuhan mengingatkan kita karya agung yang luar biasa yang sudah menjamin keselamatan kita. Kristus yang di kayu salib. Itu karya agung luar biasa. Jadi yang diingat jangan dolar. Sekarang dolar naik berapa ya, atau yang jangan yang diingat jangan wah nanti siapa yang memelihara istri saya, anak saya dan sebagainya. Udah, ini sudah waktunya. Anda tidak perlu ingat itu. Anda yang perlu sekarang konsen adalah betapa bahagia aku yang akan disambut oleh Tuhan Yesus di surga. Puji Tuhan. Nah, itulah kematian, saudara. Saya masih belum selesai membahas ini. Nanti minggu depan saya rencana mau lanjutkan membahas tentang aspek-aspek kematian yang perlu disadari oleh setiap orang dalam detik-detik menghadapi kematian. Nah, itu kita seringkali lupa. Kalau sudah mau mati, mungkin yang kita pikir, aduh, mau mati aku. Ya, aku nggak mau mati. Yang dipikir nggak mau mati terus, tapi nggak berpikir tentang bagaimana aku siap bertemu dengan Tuhan. Ya, nah, biarlah ini menguatkan saudara dan saya. Siapapun akan mati. Saudara mungkin bilang gini, ya Pak Andi sudah tua sih, makanya mikir mati terus. Itu tuduhan yang hoax lagi ya. Anda itu menuduh saya sembarangan aja, enggak tahu pergumulan saya yang sebenarnya. Saya mikir mati itu, ya betul-betul saya takut mati, mulai takut mati itu adalah sejak saya umur kira-kira 19-20. Ya antara itulah. Antara 19 sampai 23. Saya benar-benar mikir tentang kematian dan takut mati. Masih muda kan saya, umur 19 sampai 23 itu saya sudah mikir tentang kematian. Sejak SD, TK saya umur 4, umur 5 mungkin. Saya sudah memikirkan kematian, tapi versi anak-anak. Karena saya umur 45 tahun itu sudah menghadapi orang mati. Dan orang mati ini yang dekat sama saya karena dia pengasuh saya. Ya, dulu mama saya juga sibuk, banyak urusan pekerjaan. Nah, saya kemudian ada pengasuhnya yang selalu katanya loh ya, saya sudah lupa semua sih. Katanya saya masih kecil tuh, wah lari ke sana, lari kemari, wah ini pengasuh saya ini yang mengikuti saya lari ke sana kemari. Jadi dekat. Lalu waktu dia mati, saya tanya sama mama saya, mati itu apa? Mati itu apa, Mah? Ya, dia bilang, aduh, ini si namanya pembantunya itu Kas ya, si Kas ini sudah mati. Loh, kenapa mati? Mati itu apa? Nggak ngerti saya. Mati itu rohnya melayang. Melayang kemana? Ya melayang ke atas. Atas kemana? Ya melewati ini rumah kita. Di atas rumah kita, di atas lagi. Oh, oke. Saya mau lihat rohnya melayang ke atas. Ya, saya tunggu itu mayatnya. Dan saya mau lihat rohnya bagaimana meninggalkan tubuhnya. Saya tunggu sampai lama sekali dan tidak ada orang peduli saya kan. Semua sibuk dengan ngurusi ini pengasuh saya mati itu. Mati di rumah saya. Di rumah orang tua saya. Dan saya tunggu terus.
tunggu terus kapan rohnya keluar, saya mau pengen tahu. Lalu saya, wah mungkin sudah di atap biar rohnya ya, wah saya sampai keluar ini di apa daerah di luar yang bisa lihat genteng rumah saya lihat rohnya jangan-jangan masih ada di genteng rumah saya ya. Saya lihat, saya tunggu lama sekali enggak ketemu-temu. Saya tanya lagi sama mama saya, rohnya kapan keluarnya rohnya? Kok saya nggak lihat? Ya, saya nggak tahu apa jawaban mama saya karena mungkin mama saya juga lagi sedih. Ya, jadi itu yang saya ingat itu. Saya ingat itu bagaimana saya masih kecil pertama kali tahu tentang kematian. Ya, mungkin saya agak keliru namanya, saya lupa nama persisnya saya lupa. Ya, mungkin kakak saya yang malah tahu. Nah itu. Jadi itulah gambaran pergumulan saya dengan kematian. Hari ini kenapa saya mau sharing tentang kematian? Karena saya makin terbeban karena melihat banyak orang Kristen konsep kematiannya salah. Yaitu sampai juga memberi salam kepada yang mati, ya, selamat jalan, ya toh. Orang mati kok dikasih selamat jalan. Dia bukan masih jalan-jalan, dia udah nyampe ke rumah Bapa di surga. Ini kalau orang seiman loh ya, sama-sama percaya sama Tuhan. Jangan bilang selamat jalan. Nggak benar itu. Heran saya. Terus saya lihat begitu banyak orang bilang selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Ya. Atau banyak yang bilang, aduh kasihan ya dia mati ya. Dia masih muda loh. Kasihan ya. Cita-citanya masih banyak. Dia sekarang nggak bisa memenuhi cita-citanya dia. Ini juga salah lagi. Apa sih yang dikasihani kenapa? Apa dia menderita dalam kematiannya? Enggak. Anak Tuhan mati itu sudah mengalami sukacita yang tak berhingga. Ya. Makanya saya akan pernah kasih gambaran Musa yang menyesal tidak bisa masuk Kanaan. Banyak orang yang khotbah, Musa tidak bisa masuk Kanaan karena tidak taat sama Tuhan, tidak setia sama Tuhan. Dia mempermalukan Tuhan, Tuhan menghukum dia. Sehingga dia begitu berduka cita pada saat mengalami kematiannya. Wah, khotbah-khotbah yang bagi saya terlalu kejam dan terlalu menghakimi Musa. Padahal Musa itu orang yang amat dikasihi Tuhan. Amat disayang Tuhan. Tapi kenapa Tuhan jahat sama Musa? Kalau Tuhan memang sayang sama Musa, kenapa Tuhan jahat? Tidak, Tuhan tidak jahat. Nah iya, kenapa dia tidak boleh masuk Kanaan? Dia tidak boleh masuk Kanaan karena Tuhan baik sama Musa. Loh, kok bisa? Kenapa Tuhan baik sama Musa? Tidak boleh masuk Kanaan kok baik? Jahat dong. Musa sudah begitu berjasa, sudah banyak pengorbanan. Dia sebetulnya nggak mau memimpin bangsa Tegar Tengku ini. Tapi Tuhan yang maksa. Sekarang dia sudah mau, dia sudah rela. Sampai 40 tahun. Tapi ini hadiahnya, nggak boleh masuk Kanaan. Kejam kan? Ya, itu ukuran manusia kejam. Tapi ukuran Tuhan tidak. Loh, kenapa kok bisa tidak? Ya, ceritanya gini. Setelah Musa sampai di surga, dengan Musa nangis-nangis, minta diizinkan masuk Kanaan, Tuhan bilang tetap nggak boleh. Terus akhirnya Musa sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Sampai di surga, kira-kira mengalami suasana surga, Musanya masih nangis-nangis enggak?
Masih nyesel-nyesel nggak Musa di surga itu? Tuhan, kenapa aku harus masuk di sini? Kenapa aku kok tidak boleh masuk Kanaan? Tolong Tuhan, kembalikan aku supaya aku bisa masuk Kanaan. Mungkin kalau dia nangis-nangis kayak gitu di surga bisa ditendang Tuhan. Tapi enggak. Saya yakin Musa tidak nangis-nangis. Tuhan, Musa tidak minta-minta untuk kembali ke dunia lagi untuk bisa masuk ke Kanaan. Justru Tuhan yang tanya, halo Musa, ya ini imajinasi saya ya, ini tidak ada di Alkitab. Halo Musa, bagaimana kamu bahagia di sini bersama dengan aku? Kira-kira Musa jawab apa? Oh, enggak Tuhan, aku nggak mau ketemu kamu, aku maunya masuk Kanaan aja. Pasti enggak kan? Pasti Musa bilang, Soli Dio Gloria, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Aku betul-betul berbahagia berjumpa dengan Allah Tritunggal. Ini kalau saya berimajinasi ya, tentunya ini semua karangan saya, jangan dimasukkan di Alkitab, itu tidak benar. Tapi maksud saya, kenapa saya ceritain? Maksud saya adalah kebahagiaan di surga itu nggak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di dunia yang fana ini. Nggak bisa dibandingkan. Lalu Tuhan tanya, bagaimana Musa? Kamu masih ingin kembali ke dunia dan merasakan Kanaan? Musa pasti ketawa-ketawa dengan malu dan tidak Tuhan, tidak. Saya di sini sudah amat berbahagia. Ya itulah gambaran. Itu gambaran, memang itu hanya suatu imajinatif. Tapi imajinatif ini bukan ngawur ya. Maksudnya saya justru mau menyatakan suatu kebenaran. Di surga itu pasti tidak ada orang menyesal. Tidak ada orang menyesal. Itu bohong untuk cerita-cerita di surga. Nanti you menyesal. You nanti nangis-nangis di surga karena you pernah berbuat yang tidak benar. Apa segala macam omong kosong. Di surga tidak akan pernah ada penyesalan. Karena kebahagiaan berjumpa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi dan juru selamat yang sudah menebus saudara dan saya, itu kebahagiaan untuk menutup segalanya, sehingga tidak sempat lagi mau mikir ini mikir itu apa segala macam. Semua adalah untuk kemuliaan Dia yang begitu luar biasa, seperti tsunami itu saya bilang, kena tsunami kasih Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Ya. Jadi dalam hal ini kita jangan punya konsep yang salah tentang kematian. Bagi saya, Musa masuk surga itu hadiah yang lebih besar daripada dia masuk Kanaan. Kenapa? Nanti misalnya filmnya dibuat sama Tuhan. Di surga filmnya. Ini loh Musa, coba kamu lihat. Kanaan setelah kamu naik ke surga. Apa yang terjadi di Kanaan? Bangsa Israel di Kanaan, apa yang terjadi? Itu kan zaman hakim-hakim kan. Dan apa yang terjadi di zaman hakim-hakim? Di situ dicatat di Alkitab. Orang berbuat sesuka hati. Ya. Dan kesimpulannya apa? Melupakan Tuhan, semua mau berbuat semaunya sendiri. Menurut kebenarannya sendiri. Apa enggak sedih itu melihat zaman hakim-hakim seperti itu? Hah? Akhirnya apa lagi setelah itu? Bangsa Israel minta raja. Berarti dengan kata lain apa? Menolak Tuhan menjadi pemimpin mereka. Minta raja. Apa enggak sedih? Musa melihat itu. Ya, tentunya Musa sudah mati waktu itu. Samuel yang waktu itu hidup. Samuel sedih sampai menangis kepada Tuhan. Karena bangsa Israel yang begitu kurang ajar.
menolak Tuhan dan ingin minta raja. Ya kan? Musa sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Jadi yang diinginkan Musa masuk Kanaan itu tidak ada artinya apa-apa dengan Musa dapat hadiah masuk surga. Ya, lepas memang itu juga ada aspek Tuhan mau mendidik Musa, Tuhan juga mau menunjukkan Musa sudah ada kekeliruan dan sebagainya. Itu ada, memang semua itu ada. Tuhan mendisiplin Musa, oke, itu ada. Tapi itu tidak menyebabkan kasih Tuhan kepada Musa lenyap. Tidak. Oke, puji Tuhan, saya berhenti sampai di sini. Saya memberi kesempatan teman-teman kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya ya tentang pergumulan menghadapi kematian dengan nilai-nilai yang ada. Oke. Selamat malam Pak Andi. Malam, ya. Ini ada pertanyaan dari WA. Baik, silakan dibacakan. Saya ingin bertanya, saya tahu dan sadar saya harus menomorsatukan Tuhan di hidup saya. Tetapi hati saya selalu saja menolak untuk membuat Tuhan menjadi nomor satu di hidup saya. Bagaimana dan juga bagaimana ya cara saya bisa merasakan cinta Tuhan kepada saya? Siapa itu? Dari siapa? Michael Andreas, Pak. Oke. Ya, ada 2 pertanyaan, Pak. Satu dulu ya. Oh iya. Ya, bagaimana saya belajar menomorsatukan Tuhan. Ya, mungkin saya perlu bertanya kembali kepada Michael Andreas. Anda sudah bertobat dan lahir baru atau belum? Anda sudah benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda atau belum? Atau Anda baru menjadi Kristen yang, maaf, mungkin KTP atau keturunan atau hanya ikut orang tua atau ikut teman, di mana Anda tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Itu yang pertama yang saya tanya, dan yang tahu jawabannya Anda sendiri ya. Yang kedua, kalau ditanya bahwa bagaimana saya belajar menomorsatukan Tuhan, jujur saja, saya yakin semua orang Kristen, tidak ada yang benar-benar bisa lulus menomorsatukan Tuhan di atas semuanya. Nggak ada anak Tuhan yang benar-benar mampu dari kemampuannya sendiri ya, bahwa dia bisa menomorsatukan Tuhan. Seperti yang minggu lalu saya kan juga bahas bahwa ternyata kalau kita mau compare apakah saya betul-betul mengasihi Tuhan atau saya mengasihi keluarga saya sendiri yang paling dekat, ya, entah istri, suami, anak, saudara kandung atau orang tua, apakah benar saya mengasihi Tuhan lebih dari semuanya? Jujur, saya yakin semua orang Kristen termasuk saya, ya, kita belum sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa? Karena itu memang proses. Kalau komitmennya ya, saya mau menomorsatukan Tuhan. Tapi kalau realitanya, saya masih jatuh bangun dalam menomorsatukan Tuhan. Dan itu namanya manusia lama, manusia baru. Pergumulan manusia lama yang bertentangan dengan manusia baru, ya, atau manusia baru yang bertentangan dengan manusia lama, yang itu pergumulan tidak pernah habis seumur hidup sampai mati. Jadi kalau tadi ngomong saya sulit atau belum bisa menomorsatukan Tuhan, yes, semua orang begitu. Semua anak Tuhan begitu. Saudara dan saya juga begitu. Tapi komitmen harus ada. Komitmen saya mau menomorsatukan Tuhan itu harus ada. Karena saya sadar, saya sudah dibeli, harganya telah lunas dibayar,
hidupku bukan untuk aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Jadi kalau Anda masih Kristen KTP, ya Anda harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku mau datang kepadamu, mohon Engkau boleh menerima aku sebagai orang berdosa yang mau bertobat datang kepada Tuhan. Kalau Anda dengan benar-benar setulus hati datang kepada Tuhan seperti itu, saya yakin Tuhan Yesus tidak akan pernah menolak orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Itu janji Tuhan Yesus. Ya, dan tidak ada seorang pun yang mampu datang kepada Kristus kalau Bapa tidak menarik dia. Jadi kita bisa datang kepada Kristus itu pun adalah karena anugerah Tuhan. Yang Bapak sudah menolong saya untuk saya mau datang pada Kristus dan mau percaya pada Kristus. Dan kalau orang ini sudah datang pada Kristus, Kristus sekali-kali tidak akan pernah menolak orang itu. Ini janji Tuhan sendiri. Ya, saya harap siapa tadi namanya? Andreas, supaya ya merenungkanlah jawaban saya ini untuk Anda juga mengalami proses itu. Oke. Ada teman yang lain atau pertanyaan berikutnya? Malam Pak Andi. Ya Pak Stephen, silakan. Terima kasih jawaban Pak Andi dari Saudara Andreas. Ini juga di pergumulan buat saya tadi. Saya dalam hidup saya bertekad untuk hidup berbuah. Saya bukan manusia yang sempurna. Saya najis, saya kotor, saya rusak total bagaikan kain kotor. Ya. Tapi iblis memang nggak tinggal diam di dalam perjuangan kita, Pak Andi. Ya. Seperti tadi saya bertemu dengan saudara saya. Cerita hanya simpel sekali ya. Tapi itu pergumulan setan memang nggak tinggal diam. Dia mau itu seakan-akan rasanya di dalam hati saya itu satu pergumulan kayaknya bersaing, Pak Andi. Dalam perjalanan saya pulang, gelisah saya. Saya terus berdoa, Tuhan tolong saya. Jangan ada hati yang ingin bersaing. Hidup ini hanya anugerah. Memang nggak gampang Pak Andi, tapi mari kita pekah. Kalau kita, bukan saya ini ya, lebih baik ya. Tapi kalau kita ada relasi dengan Tuhan, dan itu kita minta, itu ada kepekaan-kepekaan. Begitu juga beberapa hari yang lalu. Saya telepon sama teman saya. Akhirnya timbul satu cerita juga ya. Kayaknya cerita akhirnya menuju gosip. Saya bilang, ayo ganti topik. Ganti topik, karena itu tidak ada sejahtera di dalam diri saya. Itu bersyukur itu. Itu bersyukur. Nggak gampang Pak Andi. Roh Kudus yang pimpin kita itu. Yeah. Makanya mari kita itu tunduk, takluk di bawah kuasa kedaulatan Tuhan. Dan kita percaya Roh Kudus nggak tinggal diam. Dia terus memampukan kita untuk berjuang walaupun kita tidak sempurna. Kita pasti jatuh bangun. Supaya kita terus bergantung kepadanya. Terima kasih Pak Andi. Amin. Terima kasih Pak Stephen. Saksiannya yang menguatkan kita. Kita memang tidak berjuang sendiri, tapi ada Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan kita. Oke, dari host tadi ada pertanyaan kedua Andi. apa ya? Iya Pak. Yang kedua masih sama dari Michael Andreas. Kita tahu semua itu kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Mau dia sudah mati atau belum, itu memang kehendak Tuhan. Saya bingung itu jadinya kita itu tidak ada emosi gitu ya dalam menjalani hari-hari ini, karena semua itu sudah diatur Tuhan atau bagaimana? Ya, semua dalam penetapan Allah, tapi penetapan Allah tidak pernah mematikan pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita. Tidak pernah dimatikan. Tuhan tidak pernah men-skors
pribadi kita dalam menjalani hidup. Jadi hiduplah dengan normal, dan kita bukan robot yang tidak punya perasaan. Kita punya perasaan, kita bisa sedih, kita bisa senang, kita bisa putus asa, kita bisa bersemangat, ya, kita bisa merasa sangat gembira, kita bisa sangat sedih. Ya, itu semua adalah proses perjalanan hidup kita sebagai satu orang pribadi. Nggak apa-apa. Meskipun semua sudah penetapan Allah, tapi Tuhan tidak membuat kita jadi robot. Jalani aja. Dan justru tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik untuk mendidik Anda dan saya. Di dalam didikan itu Tuhan juga melibatkan emosi kita, melibatkan pikiran kita, dan perasaan kita. Oke? Oke, yang lain tadi siapa yang mau tanya? Saya, Pandi. Saya, Pak. Oh ya, Pak Elia dulu ya, silakan. Ya, tadi saya mendengar pertanyaan dari Michael Andreas ya, tentang bagaimana mengutamakan Tuhan. Saya punya cerita menarik, Pak. Saya dikunjungi oleh, saya sebut nama, penginjil Mercy Matakupan, dan setelah itu saya sering memonitor khotbah beliau. Ada satu khotbah yang menarik sekali, Pak. Dia mengatakan tentang mengutamakan Tuhan. Dia cerita, dia menyampaikan di khotbah, kalau kita pada saat kita mau pelayanan, ternyata tiba-tiba ada panggilan bahwa sanak saudara kita mengalami kecelakaan. Apakah kita akan tetap naik ke mimbar untuk melayani atau kita membatalkan pelayanan yang telah terjadwal itu karena kecelakaan tersebut? Karena saya berhubungan baik dengan beliau, saya punya japri, lalu saya tanyakan tentang topik ini. Bu Mercy, kalau seandainya anak Anda yang kecelakaan, apakah Anda akan terus melakukan berkhotbah itu, atau Anda pamit permisi dengan sangat menyesal untuk kembali menangani anak Anda yang mengalami kecelakaan? Di situ beliau sangat bersyukur. Dia bilang, Pak Elia, kalau saya mengalami, mungkin saya gagal dengan yang saya khotbahkan. Saya pikir, waduh, relasi saya dengan beliau sangat bagus sekali, sangat harmonis, dan kami saling menguatkan. Dia menguatkan saya sangat banyak sekali setelah saya stroke. Tapi saya setelah mendengarkan kembali khotbah-khotbah yang sangat berat dari dia, saya coba menanyakan, dan dia merasa cukup mendapatkan penguatan dari pertanyaan saya. Dia mengaku, dia jujur, dia akan ke rumah sakit dan tidak melanjutkan khotbah. Itu tentang mengutamakan Tuhan. Seorang penginjil hebat, tetapi merasa pasti gagal pada kondisi seperti itu. Thank you, begitu dulu, Pak Andi. Ya, terima kasih kesaksiannya untuk itu ya, melengkapi tadi Michael Andreas. Oke, berikutnya Pak Ibu Dor, silakan. Ya, terima kasih Bapak kesempatannya. Ya, terima kasih. Yang saya pikirkan dari penjelasan Bapak, Alkitabiah bahwa ketika mati itu menjelang kehidupan, kita menjelang kematian, kita masuk ke dalam situasi yang membuat kita mati. Itu Alkitab sebenarnya jelas mengajarkan kita bisa menerima kematian itu, karena kita akan menyongsong satu kehidupan yang lebih bagus, lebih mulia, dan tidak seperti yang di dunia ini. Namun yang terjadi realita kita lihat seperti tadi Bapak jelaskan bahwa kadang-kadang orang belum siap untuk memasuki kematian itu. Nah, yang saya pikirkan adalah ini tanggung jawab siapa mempersiapkan
orang-orang percaya ini sadar dan menyongsong kematian itu dengan pikiran yang baik dan tidak merasa sedih. Boleh sedih, Pak. Tapi maksudnya dia menyongsong kematian ini dengan tidak mempersalahkan Allah. Kadang-kadang kan banyak orang Kristen yang mempersalahkan kenapa dia meninggal, kan tak seperti tadi penjelasan Bapak. Kenapa dia meninggal? Orang yang bersangkutan juga mungkin tidak menerima kematian ini. Secara tanggung jawab, mungkin kita lihat ini tanggung jawab gereja, tetapi porsi yang diberikan gereja untuk memberitakan tentang kematian ini mungkin sedikit atau tidak sama sekali atau tidak sejelas-jelasnya seperti yang kita belajar ini, Pak. Mohon penjelasan Bapak untuk pikiran dan ide yang saya sampaikan. Terima kasih, Bapak. Oke, Bu Don. Ya. Ya, terima kasih. Udah kasih kita juga tambahan untuk bagaimana menghandle jemaat yang banyak ketakutan menghadapi kematian. Yaitu tugas tanggung jawab gereja untuk membimbing jemaat. Karena gereja pun mungkin sedikit sekali membahas tentang kematian. Bahkan mungkin nggak mau dibahas. Karena katanya kalau dibahas nanti nakut-nakuti jemaat. Nanti gerejanya bisa sepi kalau membahas kematian terus. Jadi nggak ada yang mau datang ke gereja karena ketakutan mati. Ya, konyol juga itu ya. Tapi saya sendiri punya pengalaman waktu saya jadi gembala sidang, saya banyak khotbah tentang kematian. Dan itu ternyata saya dapat sharing dari orang lain ya, bukan saya dengar sendiri. Saya dapat sharing dari orang lain bahwa khotbah-khotbah saya tentang kematian itu sungguh menguatkan. Dan pada saat mengalami musibah, mengalami kematian dari keluarga terdekat, itu mereka sungguh merasa dipersiapkan dengan khotbah-khotbah saya. Ya puji Tuhan. Jadi memang kita harus mendidik jemaat untuk makin dewasa, berani menghadapi realita. Jangan jemaat takut dituruti aja ketakutannya. Ya udah kita nggak usah bicara kematian, biar Anda terhibur terus dengan kenikmatan hiburan-hiburan dunia yang sementara ini. Jadi justru menurut saya itu sikap yang tidak mendidik dari gereja. Ya memang jemaat kalau disuruh ngerti sendiri, suruh bertumbuh sendiri, ya mungkin dari 1000 cuma 1, atau dari 100.000 cuma 1 orang yang sadar bagaimana dia mempelajari kematian. Ya puji Tuhan kalau ikut grup kita ini di sini membahas tentang kematian, dan itu juga saya yakin akan banyak menolong dan menguatkan untuk berani menghadapi realita. Yang konyol banget justru ada gereja-gereja yang menolak kematian dan ingin membangkitkan orang mati. Nah, itu konyol banget malahan. Karena saya melihat satu video, pendetanya katanya dapat suara dari Tuhan untuk disuruh membangkitkan orang mati. Orang matinya sudah dalam peti, sudah ditutup petinya, disuruh buka lagi. Dipaksa harus dibuka peti matinya. Itu masih di ruang duka ya. Akhirnya dibuka peti matinya, dibuka lagi lalu didoakan dengan segala macam bahasa dewa itu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orangnya tetap mati, nggak bangkit. Konyol banget, benar-benar konyol dan benar-benar mempermalukan nama Tuhan justru. Karena dia pakai nama Tuhan terus. Dan banyak orang yang menyaksikan itu.
Ya bayangkan kira-kira orang yang menyaksikan itu gimana, pandangannya gimana? Apa masih mau percaya bahwa pendeta itu memang betul-betul disuruh Tuhan membangkitkan orang mati? Akhirnya nggak bangkit. Ada videonya itu, saya punya kok videonya. Teman-teman saya kira ya juga banyak yang melihat itu. Ya, kejadian-kejadian. Halo, Pak Andi. Ya. Pak Andi, berarti kalau peristiwanya Maria dan Marta kayak apa, Pak? Ya, itu kan Tuhan Yesus lain lah. Enggak. Maksud saya Maria Marta kan udah tahu kalau saudaranya meninggal. Ya. Tapi dia sendiri kan kepingin kalau Isa sembuh, Pak, malah hidup, dia kan malah seneng. Harusnya kan ya kalau sudah meninggal dengan konsep yang kita sudah pahami, berarti kan ya seneng dong. Kalau sudah meninggal kan ketemu dengan Tuhan langsung. Oh iya, Maria Marta dia amat sangat sedih ditinggal oleh Lazarus, sangat sedih. Dan waktu Tuhan Yesus datang, Maria Marta pun sudah sangat pesimis. Tuhan, kamu datang terlambat. Lazarus sudah mati. Waktu Tuhan Yesus mau buka kuburannya, perintahkan buka kuburan. Loh, nanti bau Tuhan, dia udah 3 hari dalam kubur. Ya, nanti bau. Ya, jadi mereka nggak berharap dengan kebangkitan. Saya nggak tahu maksud pertanyaan Martin apa, saya nggak jelas kaitannya apa. Enggak, Pak, konsepnya maksudnya kan artinya kan kalau udah sudah mati kan artinya sudah mau merelakan segala macam. Nah, tapi kan Maria Marta kan dalam satu sisi kan kesedihannya kan begitu amat sangat. Lalu? Nah, terus setelah itu juga Tuhan Yesus kan akhirnya juga hidupkan lagi Lazarus. Loh, harusnya kan ya kalau sudah meninggal, arti kata kan ya sudah senang, sudah ketemu dengan kerajaan Tuhan, sudah disediakan tempat. Nah, itu Pak ya. Terus yang kedua, waktu prosesnya Lazarus meninggal, begitu meninggal loh Pak ya, loh, artinya dia kan sudah ada di kerajaan surga. Loh, terus akhirnya dibangkitkan lagi. Nah, terus itu kira-kira kayak apa, Pak? Habis dari surga kembali ke dunia lagi? Oke, sudah. Ya, oke, Pak. Ya, saya jawab. Jadi gini, kasus Lazarus itu jangan disamakan dengan pendeta-pendeta yang mau membangkitkan orang mati. Ya, kasus Lazarus itu yang jelas yang pertama itu Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri memang disertai tanda-tanda kenabian. Dan Tuhan Yesus bukan tanda kenabian, Tuhan Yesus adalah tanda mesianik. Tanda mesianik. Seorang Mesias akan datang dan akan disertai tanda-tanda yang luar biasa. Dan itu memang betul-betul digenapi. Tanda-tanda yang luar biasa itu betul-betul digenapi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu membuat apa tanda-tanda? Tuhan Yesus selalu bilang, biar orang tahu bahwa engkau benar-benar yang mengutus aku. Jadi perbuatan Tuhan Yesus kepada Lazarus membangkitkan orang mati bukan sekedar karena orang mati harus dibangkitkan, tidak. Tidak ada keharusan orang mati harus dibangkitkan. Dan tidak ada konsep kematian harus orang yang mati itu harus dilawan dengan kebangkitan. Tidak. Kematian itu jelek, jadi harus dilawan dengan kebangkitan. Tidak. Karena kalau seperti itu, Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang mati. Ternyata yang dibangkitkan kan hanya Lazarus. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, Lazarus mati 3 hari itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Lazarus itu tidak mati, tapi dia tidur. Berarti saya menafsirkan Lazarus waktu itu, ini spesial kasus ya, spesial kasus. Lazarus itu tanda petik tidur.
Nah, jadi kalau sama seperti Anda dan saya tidur, saya mau tanya roh kita kemana waktu kita tidur? Apa roh kita melayang-layang? Atau roh kita jalan-jalan? Enggak kan? Waktu kita tidur, roh kita ya sepertinya ikut tidur ya. Saya enggak bisa menganalisa itu. Waktu kita tidur, roh kita bangun apa ikut tidur? Ya. Nah, demikian juga Lazarus. Lazarus waktu mati di mana? Saya yakin Lazarus waktu mati rohnya enggak kemana-mana, tapi seperti dia tidur. Jadi belum ke surga, lalu di surga ketemu orang-orang di sana, lalu bisa ngobrol-ngobrol. Sudah ya, aku mau pulang lagi ya, aku mau balik lagi ke dunia ya, aku udah dipanggil nih sama Tuhan Yesus ya. Oke, goodbye. Enggak. Jadi saya lebih percaya bahwa Lazarus seperti orang tidur, dan kemudian waktu bangkit, ya dia bangkit. Saya kasih contoh orang tua saya sendiri. Orang tua saya pernah mengalami waktu dia anfal jantung ya, masuk rumah sakit, masuk ICU. Mati suri, Pak. Enggak. Tunggu, saya belum selesai cerita. Jadi waktu orang tua saya sudah di ICU itu, dia kan dikunjungi banyak orang dan lalu banyak orang yang menyapa dia, padahal dia lagi pegang ini telepon. Jadi waktu di ICU itu kan orang enggak boleh masuk, tapi bisa telepon. Dia pegang teleponnya itu sambil gemeter-gemeter gini. Saya bilang, waduh, bisa gawat ini. Sungguh, waktu kita sudah pulang, tahu-tahu orang tua saya jantungnya tiba-tiba mendadak berhenti. Dan itu di osiloskopnya itu kan sudah rata ya. Untungnya, tanda petik, waktu itu dokternya ada di situ, ada di ICU, dan langsung dihandle sama dokter. Dikasih kejutan jantung itu sampai 2-3 kali dikejutkan, tahu-tahu jantungnya yang sudah berhenti itu jalan lagi. Nah, waktu itu kemudian ayah saya kan sadar lagi dan akhirnya kembali normal lagi. Waktu itu saya tanya sama ayah, tadi merasa apa ya waktu jantung berhenti itu? Ya kayak orang tidur, nggak merasa apa-apa. Jadi tadi kemana? Ya nggak kemana-mana, ya tidur. Nah itu, saya bayangkan seperti itu. Jadi saya khawatir cerita-cerita orang yang katanya mati masuk surga itu, lalu bisa ketemu sana sini ngobrol-ngobrol, lalu dipanggil pulang ke dunia lagi. Itu justru cuma mimpi. Dia enggak betul-betul mati, dia cuma mimpi. Ya. Lalu katanya bisa lihat tubuhnya sendiri, lalu bisa lihat orang-orang yang menghandle tubuhnya dan sebagainya. Sudah, saya enggak mau dengar lah itu. Saya dengar sih, cuma saya enggak mau meresponnya apa-apa. Itu hanya buktinya tiap orang beda-beda, ceritanya beda-beda. Dipanggil Tuhan tuh ceritanya beda-beda. Nah, ketemu Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mukanya bersinar-sinar, lalu merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, kayak gitu-gitulah ceritanya. Orang tua saya enggak ketemu siapa-siapa. Ya. Lalu baru seminggu kemudian orang tua saya betul-betul meninggal. Ya. Oke. Pak Andi. Ya. Apakah Pak Martin mau melanjutkan tentang tadi pada saat Pak menjelaskan pertanyaan Pak Martin yang
Kalau itu dia benar-benar mati, berarti konsep mati masuk surga, berarti Tuhan Yesus menyuruh dia pulang lagi. Itu satu pemikiran. Pemikiran yang baru saya tadi dapat bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan Lazarus tidur. Kalau ini benar-benar harafiah dia tidur, berarti ini kasus mati suri yang sudah di kuburan bisa diselamatkan lagi oleh Tuhan untuk menjalankan sisa hidup di dunia ini. Apakah dia mati suri, Pak? Bukan ya? Enggak, bukan itu, salah. Oke, salah ya. Yang benar jadi dia rohnya? Lazarus itu benar-benar mati. Tapi di mata Tuhan Yesus, Lazarus itu cuma tidur. Jadi konsep kematian Lazarus yang tadi saya bilang itu kasus yang spesial. Nggak bisa dibuat mati-mati yang secara umum gitu loh. Bahwa orang mati memang betul-betul rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Tapi kasusnya Lazarus ini sepertinya matinya itu bukan mati yang benar-benar mati, tapi mati yang depending untuk Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Itu memang benar-benar Tuhan Yesus sengaja kok. Kalau kita lihat kan di apa itu waktu Tuhan Yesus dengar Lazarus sakit, itu Tuhan Yesus sengaja untuk tidak mau cepat-cepat kembali ke tempat Lazarus. Dibiarin aja sampai akhirnya betul-betul mati. Sampai 3 hari baru Tuhan Yesus datang. Karena memang Tuhan Yesus mau melakukan suatu misi. Bapak, itu di Yohanes pasal 11 kalau nggak salah, ya, ada dijelaskan di sana. Ya, coba tolong dibacakan. Mana itu mic-nya belum di-on kan? Siapa mau bacakan itu ayatnya tadi, Budor? Tadi yang lapor ayat itu siapa? Ibu Dor ya? Iya, Budor sila. Silakan Budor bacakan. Oh, saya pikir Budor sudah siap ayatnya. Dia hafal tapi belum siap, belum buka ayat. Pak Andi. Ya, Pak Liman. Nah, kalau saya boleh nambahin lagi, kalau Pak Andi bilang itu tidur, Pak ya. Ini saya cuma sekedar ngasih. Kenapa waktu di kafani kok nggak bangun, Pak? Itu mungkin pakai kafan apa enggak, Pak? Tahu? Pakai kafan kan setelah dibuka lagi kafannya. Sorry. Anda enggak mendengar saya baik-baik. Saya tadi mengatakan yang ngomong tidur itu Tuhan Yesus. Lazarus memang benar-benar mati. Tapi di mata Kristus, Lazarus cuma tidur. Jadi bukan saya menganalisa Lazarus tidak mati. Benar mati memang. Benar mati. Kalau Lazarus cuma tidur, ya berarti tidak ada mujizat. Ya kan? Itu seperti yang dianalisa orang liberal. Orang liberal bilang Lazarus nggak mati, cuma pingsan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan melakukan mujizat, Tuhan Yesus cuma menggugah orang pingsan. Lazarus memang benar-benar mati, tapi bagi Kristus, matinya Lazarus itu tidur. Itu maksud saya. Ada nggak Pak kemungkinan kasus seperti mati yang sungguh-sungguh tapi tidur? Bukan pada Lazarus, tapi pada orang-orang yang seperti kita ini. Ya, kalau kita ini kan memang tidak untuk dibangkitkan, ya mati. Berarti kasus itu cuma terjadi di Lazarus doang, Pak ya, satu-satunya. Ada juga orang lain yang dibangkitkan. Di Perjanjian Lama juga ada. Di zamannya Rasul Paulus juga ada orang mati dibangkitkan. Tabita itu Dorcas. Iya. Ya. Jadi itu
semua saya percaya orang mati yang dibangkitkan itu dia rohnya nggak naik ke surga. Pak, di Jadi Yohanes 11, hanya kasus yang dibangkitkan saja yang rohnya tidak naik ke surga. Cuman tertentu itu aja Pak ya. Jadi kalau nggak ada peristiwa kebangkitan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nggak mungkin Pak ya. Nggak mungkin. Makanya kalau zaman-zaman sekarang ini berarti ada orang yang seperti Tuhan Yesus yang bangunkan gitu padahal dia mati Pak ya. Itu nggak mungkin terjadi kan? Ya maksudnya saya tidak percaya, bukan saya tidak percaya orang mati bisa bangkit. Bisa, kalau memang Tuhan mau bangkitkan juga bisa. Tapi apa perlunya sekarang? Orang mati mau dibangkitkan tuh apa perlunya juga? Kalau Nabi membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati, Rasul membangkitkan orang mati itu yes. Ya. Karena itu masa-masa di mana Nabi memang disertai tanda-tanda. Mesias tanda mesianik. Nabi tanda kenabian. Rasul tanda kerasulan. Nah, kalau sekarang orang sekarang ini mau gaya-gaya meniru membangkitkan orang mati, apa tujuannya apa juga. Ya, saya dulu juga kepengen membangkitkan orang mati. Tapi setelah saya ngerti benar-benar firman Tuhan, ada maksud apa sih kita kepengen membangkitkan orang mati itu ada maksud apa? Ya, kalau itu tanda kenabian, tanda mesianik, tanda kerasulan, yes. Memang Tuhan mau meneguhkan orang-orang yang dia panggil dengan tanda-tanda seperti itu. Nah itu. Pak, di Yohanes 11 ayat 14 itu dijelaskan Pak sama Tuhan Yesus sendiri Pak. Silakan dibacakan. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, itu. Bapak, dilengkapi dengan ayat 4. Silakan dibacakan. Ayat 4 begini. Ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yes. Ya, Pak. Jadi semua yang saya omongkan itu nggak keluar dari Alkitab loh ya. Jadi itu memang benar. Dinyatakan oleh kitab suci bahwa Kristus disertai tanda-tanda untuk menyatakan kemuliaan Allah dan juga menyatakan bahwa Allah lah yang mengutus Tuhan Yesus. Jadi itu memang special case. Jangan lalu setiap orang mati mau dibangkitkan. Kristus saja enggak setiap orang mati mau dibangkitkan. Konyol banget itu. Konsep orang mati harus dibangkitkan tuh konyol banget. Ya, itu special case. Ya, oke. Saya harap makin jelas. Sedikit joke, Pak. Pak Ya. Martin besok sedikit joke. Pak Martin besok mau ke arah korban, dia kalau ketemu mayat dia mau membangkitkan orang mati itu. Pak, saya ada satu pertanyaan cukup serius. Ini kasus yang saya ikutin di saat-saat kematian seorang hamba Tuhan. Ternyata ada satu doktrin yang disampaikan oleh pihak keluarga. Disampaikan begini, ternyata Papa menunggu didoakan oleh seorang pendeta. Setelah didoakan oleh seorang pendeta, dia beberapa menit kemudian berangkat pulang. Padahal sebelumnya Pak, ditunggu
2 kali kalau nggak salah ya, Zoom untuk keberangkatan. Nggak berangkat Pak. Setelah didoakan oleh yang kata yang ditunggu, dia berangkat. Kenapa konsep ini sampai bisa terjadi di pemikiran umumnya, bahkan di kekristenan? Menunggu seseorang, baru dia berangkat. Thank you, Pak. I don't know. Bagi saya, keberangkatan tiap orang itu waktunya Tuhan. Ya. Tapi waktunya Tuhan mau pakai juga orang tertentu mungkin juga bisa. Jadi saya enggak mau komen apa-apa karena aku nggak tahu. Saya nggak tahu Tuhan bagaimana. Tapi bisa saja semua terjadi. Karena pasti semua terjadi dalam kedaulatannya kan. Tapi konsep orang berangkat itu bukan karena doanya kita. Orang berangkat itu ya karena Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi waktu Tuhan bisa bersamaan dengan ini atau itu, bisa. Ya, bisa juga ada orang meninggal karena nunggu anaknya datang dari luar negeri. Ya, itu juga sering terjadi, Pak. Katanya. Ya, nanti begitu anaknya datang, langsung berangkat. Nah, itu kayak gitu-gitu, cerita seperti itu. Ya, menurut saya kembali lagi lah, semua itu waktunya Tuhan. Bagi saya tidak ada sesuatu yang signifikan kok tentang kapan orang mati itu. Nggak ada signifikan. Bisa jam ini, bisa besok, bisa 1 tahun lagi. Ya, pokoknya semua waktu Tuhan itu yang paling tepat sudah. Itu. Saya mau bacakan lagi satu ayat dari yang tadi berhubungan, yaitu Yohanes 11. Tadi kalau Lazarus mati itu kan Yohanes 11 ya. Yohanes 11 ayat 42. Ini doa Tuhan Yesus waktu mau membangkitkan Lazarus. Aku tahu bahwa engkau, ini kata-kata Tuhan Yesus ya, engkau itu Bapa di surga. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, itu yang saya bilang. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat itu ada tujuannya. Bahwa tadi nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memang disertai tanda-tanda mesianik. Yang ketiga, supaya orang tahu Kristus benar-benar Mesias yang diutus oleh Allah Bapa. Jadi jangan menyamakan kasus Lazarus dengan orang-orang mati sekarang harus dibangkitkan dengan kuasa Allah. Ya silakan aja coba. Di kamar mayat banyak orang mati. Kenapa enggak setiap pendeta sakti itu datangi mayat-mayat itu untuk membangkitkan orang mati satu-satu. Nanti dia terkenal sebagai pendeta sakti. Seluruh dunia akan datang kepada dia. Pendeta itu kebesaran imannya, Pak. Kegedean. Kegedean ya. Ya, kegedean. Kebablasan. Iya. Tapi herannya ya, setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, juga enggak ada kok kasus banyak orang mati semua dibawa ke Tuhan Yesus. Ya kan? Setelah membangkitkan Lazarus kemudian semua orang mati dibawa mayat-mayatnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkitkan satu-satu. Jadi orang zaman itu doktrinnya lebih baik dari orang zaman sekarang, Pak. Betul. Loh, Pak, tapi mungkin juga loh Pak, tapi nggak tertulis di Alkitab kan bisa jadi Pak. Iya bisa. Ya. Tapi satu pun tidak ada.
Ya kebangkitannya ya cuma Lazarus itu. Iya, tapi maksudnya orang-orang ada anak yang meninggal atau apa yang meninggal dibawa ke Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus lari menghindar. Loh, mungkin aja, Pak, tapi maksudnya Ya. ya nggak ditulis. Ya, Ya, spekulasi. ya enggak penting lah itu. Pak, Itu bagi saya, maksudnya Pernah- begini loh, maksudnya itu keharusan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu enggak ada. Itu maksud Iya. saya. Pak, kira-kira ada korelasi nggak ya, Pak ya? Kenapa kok mesti selalu sing diambil kok nama Lazarus ya? Maria Marta, Lazarus dan orang kaya juga Ya pakai sudah, Lazarus. enggak banyak Lazarus, cuma itu aja. Oh, iya, tapi ada korelasi ini nggak, Pak ya? Kok selalu berkaitan dengan dunia orang mati ya? Enggak ada. Tidak ada korelasi. Enggak Pak Andi, ada. Pak Andi, Ya, yang udah saya lebih 10 tadi, menit ini. ya, memang Pak Andi bilang tidur oke lah. Yang saya maksud gini loh Pak Andi. Pak Andi juga dari sudut Yesus memang dia tidur Pak. Bagaimana dengan Dorcas Pak misalnya Pak ya? Dorcas apa juga tidur Pak gitu loh maksud Pak. Kalau saya bilang Pak Andi juga tidak bisa spekulasi bahwa itu cuma tidur Pak. Karena ada juga kalau begitu mati langsung masuk ke surga. Apa tidak bicara gitu kan terserah Tuhan, haknya Tuhan untuk manggil dari surga kembali lagi hidup kan tidak masalah gitu Pak. Itu saya yang maksud itu apa memang itu betul Pak. Haknya Tuhan toh. Nanti Tuhan kan kuasanya Oke. luar biasa. Saya jawab supaya cepat. Tuhan Yesus pernah bilang, tidak ada seorang pun dari surga yang turun. Ya. Jadi kalau lihat ayat ini, saya berani klaim orang-orang itu tidak pernah ke surga. Hanya yang pernah ke surga turun itu hanya Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang lain. Ya. Kasusnya Elia dan Musa dalam waktu Tuhan Yesus dimuliakan di gunung. Itu aja mereka hanya tanda petik seperti penampakan. Meskipun benar-benar memang itu Elia dan Musa. Tapi maksud saya penampakan itu Elia dan Musa tidak ketemu murid-murid Tuhan Yesus lalu ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ya. Lalu dia boleh hidup di dunia, Elia dan Musa boleh hidup lagi di dunia dan makan minum di dunia bersama dengan orang-orang di dunia. Tidak. Jadi memang benar-benar tidak ada orang dari surga datang ke dunia kecuali Kristus. Misalnya itu Pak, saya pernah dengar Samuel Pak. Samuel dipanggil itu betul-betul Samuel Pak tidak kan ada dua hamba Tuhan. Saya menafsirkan itu bukan Samuel, itu setan yang menyamar Samuel. Nah, saya dengar dari khotbahnya Pak Yakub, saya bantah Pak Yakub tidak Doko pernah mengatakan sama saya di depan khotbah itu betul-betul Samuel, haknya Tuhan. Ada satu lagi, Pak Pendeta lagi di reform, punya anak buah Pak Tok itu juga mengatakan itu betul-betul Samuel Pak. Bagaimana biarin. Saya pokoknya berprinsip itu bukan Samuel. Ada beberapa alasan, ya, tapi sekarang sudah nggak mungkin sempat diskusi. Oke, saudara ya, mohon maaf Berarti karena cukup seru. Berarti Pak Andi ngambil statement nggak mungkin datang yang sudah dari kerajaan surga, nggak mungkin datang ke dunia itu ya cerita Lazarus sama orang kaya kan? Dasarnya Ya, kan? betul. Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong, tidak ada seorang pun dari surga yang turun ke dunia. Ayatnya di mana, Pak? Kecuali Kristus. Ayatnya nanti cari sendiri. Nanti saya WA aja ayatnya. Ya, saya tunggu. Thank you. Tapi Pak Andi cukup kuat Pak. Itu yang saya pegang Pak. Cukup kuat Pak. Oke. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Dan kita tutup dalam doa ya. Saya minta yang tutup dalam doa yang tidak bicara dari tadi. Erna Perulu. Bisa pimpin doa? Ya, mahasiswa di sini, Pak. Oh ya. Boleh pimpin doa Erna Perulu? Ya, Bapak, boleh, Bapak. Ya, silakan. Mari kita berdoa.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Bapa yang sungguh baik bagi kami, Bapa yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di malam hari ini. Kami boleh saling berbagi, boleh sharing tentang firman Tuhan yang begitu luar biasa ya Bapa di saat ini. Kami sangat diberkati Tuhan Yesus oleh hamba-Mu Tuhan yang sudah memberikan sharing bagi kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengarkan malam hari ini Tuhan Yesus, biarlah itu bisa menjadi berkat bagi kami bisa melakukannya dalam setiap hidup dan kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami masih terbatas dalam melakukan firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami akan selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan segalanya ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Andi Halim yang sudah memberitakan firman-Mu bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa kami semua yang hadir di malam hari ini, kami semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat bagi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu berkat di mana hamba-Mu berada ya Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kehidupan kami di malam hari ini Tuhan, kami akan berpisah lewat Zoom ini. Biarlah Tuhan Yesus di hari-hari mendatang kami boleh berkumpul lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin.